Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, untuk umrah dan haji pilih Sultan. Jangan salah pilih, jangan salah masuk, pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat GM Sultan SS Bapak Haji Muhammad Sandi, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Rahmat Suhadi MPDI dari Kanwil Kemenak Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama, acara pembukaan, dan yang kedua, pembacaan surah Yasin yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Muhammad Nasir Jamal ST. Dan acara ketiga, penayangan profil Sultan SS Group. Dan yang keempat, penyampaian materi persiapan keberangkatan oleh GM Sultan. Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan surah Yasin yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Nasir Jamal ST. Kepadanya kami persilakan. Jadi di sini nanti pada ayat-ayat tertentu ada beberapa pengulangan. Yang pertama Yasin nanti ada 7 kali pengulangan. Kemudian pada ayat ke-38 ada 14 kali pengulangan. Kemudian pada ayat ke-58 Salamun qaulam mir rabbir rahim ada 16 kali pengulangan. Dan pada ayat ke-81 nanti ada 4 kali pengulangan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama nanti saya pandu. Terlebih dahulu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. دوام فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah memimpin pembacaan Yasin dan doa. Semoga hajat dan permohonan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan acara kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, koper besar ataupun kecil. Koper besar ini yang masuk ke bagasi ya, atau kepulangan. Kita bicara kepulangan. Kalau keberangkatan insya Allah koper Bapak Ibu kami pastikan tidak ada lebih dari 30 kilo ya, karena masih ringan. Khusus untuk pulang Bapak Ibu semuanya, itu hanya boleh 1 orang, 2 koper, hanya beratnya 30 kilo. Lebih 1 kilo 500.000 ke Pekanbaru Bapak Ibu. 1 kilo 500, 2 kilo 1 juta, 4 kilo 2 juta. Kalau kurang dari 30 kilo enggak bayar Pak, gratis Pak. Ya. Yang penting jangan lebih ya Pak ya. Ya pastikan kalau seandainya ini udah 30 kilo, ya anggapan ya Bapak Ibu semua. Anggapan koper besar udah 30 kilo, kan masih ada Bapak Ibu punya cabin yang kecil kan? Nah, ini boleh dibawa Bapak Ibu ke pesawat, ke dalam pesawat, tetapi Bapak Ibu dorong sendiri. Kalau yang ini ya, boleh 7 kilo, berarti totalnya 37 kilo. Nah, contohnya, koper besar ini tidak boleh membawa powerbank, laptop, HP, alat elektronik sejenisnya. Yang koper besar, ini boleh dimasukkan ke dalam koper kecil. Ini dibalikkan Bapak Ibu. Koper kecil atau cabin ya. Ini cabin ya, maksudnya cabin yang Bapak Ibu masukkan ke dalam pesawat ya. Masukkan bareng Bapak Ibu ke dalam pesawat, kecuali ke bagasi. Gunting, pisau, benda tajam, benda cair. Cair tuh banyak Bapak Ibu, ada sabun, ada hand body, Pepsodent tuh diletakkan juga bahan cair, air minyak rambut juga disebut cair, parfum juga cair ya. Itu semuanya dimasukkan ke dalam koper besar. Yang sekarang lagi musim itu yang pertama batuk ya di sana karena kondisinya lagi perubahan cuaca. Kemudian juga demam ya. Jadi kalau Bapak Ibu biasa minum vitamin, silakan dibawa vitaminnya untuk persiapan umroh ya. Karena puncaknya kita nanti di Mekah, bukan di Madinah ya. Di Madinah itu kita hanya ziarah dan belanja. Nah itu. Kalau di Mekah khusus untuk ibadah. Mau belanja boleh nggak? Boleh. Ya, tapi nanti di Madinah kami bawa Bapak Ibu ke tempat belanja. Yang udah umroh kami bawa nanti ke kebun kurma ya di situ. Makanlah sesuai waktunya dan jangan Bapak Ibu mohon maaf, jangan kita sibuk dengan ibadah tapi lupa dengan makan ya. Jadi caranya setelah zuhur kita pulang, makan istirahat. Ya, istirahat sampai ke asar. Itu besok bisa tidur ya. Dari asar itu kita standby aja di masjid sampai ke maghrib. Ya, mau ke isya boleh sampai ke isya. Karena waktunya sedikit itu. Setelah isya balik cepat. Jangan nunggu kiri kanan beli belanja lagi. Nanti tutup karena proses di sana ramai. Macet, kita mau ke masjid itu, ke hotel kita lagi itu macet. Ketika diumumkan sama Ustadz, contoh bapak-bapak, jam 3 sore kita udah ngumpul di lobi. Jangan Bapak Ibu sampai di lobi itu jam 3. Ya,
posisikan jam 2.30 atau sebelum jam 3. Karena kita jam 3 itu akan berangkat dulu ke Masjid Nabawi untuk pelaksanaan sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar biasanya itu jadwal jam 5 sore atau setelah sholat asar. Kita langsung masuk barisan Raudhah. Dekat daerah sini ini, pagar ini, dekat daerah sini antrian Raudhah. Bapak Ibu udah dibekali sama tasre, sudah dibimbing, ada ustadznya, insya Allah nanti Ustadz Iman namanya akan membimbing Bapak Ibu, nanti dibacakan. Enggak boleh tuh Pak, kena dam Bapak ke sempak tuh. Makanya dilarang memakai baju apapun selain ihram atas dan bawah. Selain baju ihram atas dan bawah. Lepas saja Pak. Itulah membawa kita mati nanti Bapak Ibu. Mohon maaf, meninggalnya kita keadaan pakai baju kapan atau ihram kan? Nah, di situ tidak ada baju berjahit sehelai pun kecuali perempuan. Beda Pak. Oke, sekian Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangan salah kata saya selama penyampaian di sini. Selanjutnya kita langsung saja sambut Ustadz Dr. Haji Rahmat ya Suhadi MPDI. Beliau dari Kanwil Provinsi Riau Bapak Ibu. Dan insya Allah calon Kanwil Provinsi Riau saya. Ya, yang akan menyampaikan dan juga beliau selalu berangkat sama Sultan Bapak Ibu. Yang terhormat Direktur Sultan Silver Seal yang diwakili oleh General Manajernya yaitu Bapak Haji Sandi yang tadi presentasi di hadapan Bapak Ibu semua. Yang saya hormati teman-teman dari Sultan Silver Seal, wabil khusus yang saya muliakan semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaah umroh Travel Sultan Silver Seal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang pertama. Memasang niat di miqat itu wajib umroh. Meninggalkan memasang niat di miqat berarti kena dam. Apa itu dam? Dam itu bahasa sederhananya, bahasa kita denda Pak. Karena kita melakukan pelanggaran. Apa bentuk damnya? Itu ada 3. Memilih dari 3. Yang pertama, memotong 1 ekor kambing. Sembelih 1 ekor kambing. Artinya dibeli dulu. Nah, berarti berapa harga kambing di Mekah? Nah, kita beli. Nah, artinya kita keluar uang banyak juga. Atau, uangnya tipis Pak Ustadz. Tidak pula bawa uang banyak, tidak pula tahu akan begini ceritanya. Nah, boleh diganti dengan berpuasa 3 hari. Puasa tuh jangankan puasa 3 hari Ustadz. Puasa 1 hari aja udah payah. Itu kan dimulai ketika kita memasang niat di miqat sampai kita tahallul. Itu semuanya adalah dalam keadaan ihram. Jadi bukan ditandai dengan memakai kain ihram Pak. Ditandai oleh memasang niat. Kalau sudah dipasang niat, berlaku larangan-larangan di dalam ihram itu. Sampai kita tahallul. Apa larangan itu? Ada 10. 3 khusus bagi bapak-bapak. Lalu posisi badan di tengah. Kalau gini boleh juga, cuma yang saya contohkan yang ini. Posisi badan di tengah-tengah. Yang pertama lipat yang sebelah kiri. Lipat yang sebelah kiri. Yang kedua, yang sebelah kanan ini, yang bagian depannya, ini kain yang bagian depannya ditaruh ke belakang, tarik ke belakang. Terlihat Pak Bu? Tarik ke belakang. Lalu baru dirapikan, yang sebelah kanan dilipat, lipat yang sebelah kiri. Nah, baru digulung. Boleh. Jadi kalau dikat nggak apa-apa Pak. Oke. Jadi dengan cara seperti ini Pak, saya selama berumroh tidak pakai ikat pinggang. Ini aman, ini kokoh nih. Jadi yang pertama, prinsip kain ihram itu kokoh. Yang kedua, menutup aurat. Apakah ini menutup aurat? Menutup aurat. Kalau saya melangkah, selebar apapun langkah saya, aurat saya tidak akan terbuka. Nah, tidak terbuka. Tapi kalau dibuat seperti masang anduk, nanti kita melangkah, terlihat.
di atas lutut kita, paha kita kan. Kalau yang ini enggak, karena dia ditarik ke belakang. Setelah itu, setelah sholat, baru kita memasang niat. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrah. Ini yang niat Pak, jangan lupa Pak Bu niat ini. Ini yang kita kejar datang ke Miqat Kabir Ali itu. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itu amalan yang kita lakukan. Berarti yang pertama, ihram kita sudah kita laksanakan. Di mana tadi? Di Bir Ali. Ditandai dengan memasang niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrah. Baik, yang kedua. Iya, bahkan dengan adanya buku itu Pak, itu kan putaran pertama kalau kita ikuti nanti bahkan bisa membantu hitungan putarannya. Kalau kita umpamanya doa bebas aja kan, tadi putaran keempat atau kelima ya. Mulai kita ragukan, apalagi katakan putaran kelima, tapi rasanya 4. Jadi kalau dipakai buku kan terbantu juga sedikit. Yang tidak boleh itu memakai harum-haruman yang fungsinya memang untuk mengharum, untuk wangi-wangian. Boleh, sebelum apa? Boleh. Sebelum niat. Jadi ihram tuh Pak bukan ditandai oleh pakai kainnya, ditandai oleh niatnya. Bahkan mohon maaf, ada orang yang tidak umpamanya menemukan kain ihram. Tidak ada kain ihram nih, yang ada hanya kain tunggal di badan aja. Boleh tidak dia melaksanakan ihram dengan kain itu? Boleh. Tapi dia mesti membayar dam atas memakai pakaian berjahitnya. Kena dam dia. Oke Bapak Ibu, kita selesaikan. Sudah hampir 1 kurang nih ya. Jadi intinya kalau itu persoalan ibu-ibu tuh, ya kalau meskipun terjadi halangan itu sebelum ihram barangkali. Kalau sebelum ihram, tetap ambil aja niat, karena niat tidak ada masalah dengan halangan. Yang halangan itu kan masuk masjidnya. Itu salah satunya bisa disiasati seperti itu. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mungkin itulah manasik kita pada hari ini. Manasik yang kita lakukan sekarang bukanlah salah satu-satunya manasik. Nanti akan diperkuat lagi bersama dengan mutawif kita ketika di Madinah. Itu hari terakhir sebelum berangkat ke Mekah, itu ada manasik lagi. Jadi kalau umpamanya ada pertanyaan yang masih belum terjawab, masih ragu, atau ada persoalan-persoalan yang baru, bisa kita konsultasikan nanti bersama ustadz kita yang ada di Mekah dan di Madinah. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebelum berakhir marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rangka melakukan salah satu tahapan kami untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci-Mu. Karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan ibadah ini ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah kesehatan, rezeki yang murah, rezeki yang bisa kami bawa, rezeki yang bisa kami tinggalkan untuk keluarga kami yang ada di tanah air ini ya Allah. Jagalah segala usaha kami ya Allah, kami titipkan kepadamu ya Allah. Jagalah harta-harta kami ya Allah, kami bertitip kepadamu ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baik penjagaan ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa tadi, maka usailah pula acara kita pada siang hari ini. Oleh karenanya, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, setelah selesai acara kita pada manasik siang ini, mohon izinnya Bapak Ibu ya, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan makan siang bersama, untuk terlebih dahulu kita foto bersama dulu di depan sana ya Bapak Ibu ya. Ingat haji, ingat umroh, ingat Sultan, Sultan, Sultan. Takbir. Allah.
Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, untuk umrah dan haji pilih Sultan, Sultan, Sultan. Jangan salah pilih, jangan salah masuk, pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Sultan, pilih Sultan. Pokoknya Sultan.